Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Pak Yusuf. Berikut akan saya sampaikan terkait dengan studi kasus UMKM Rumah Brownies, Mailisa, dan UD Mina Makmur untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dalam ekonomi mikro. Sebelumnya saya minta maaf membuat video sendiri, namun saya juga mengikuti video untuk yang dilakukan oleh di grup ini. Namun dikarenakan ada suatu hal problem atau masalah yang terjadi sehingga yang seharusnya saya melakukan presentasi di slide saya tidak bisa mengikuti terkait presentasinya dikarenakan ada suatu problem. Mudah-mudahan tidak mengurangi nilai yang akan saya dapatkan. Baik, laporan ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah Ekonomi Mikro. Baik, untuk kelompok 3 sendiri, yang pertama ada Kak Elia, lalu ada Kak Michelle, ada Kak Kasjar Nanto, lalu ada Kak Dian, Kak Efrid, dan saya sendiri, Ramdan, lalu ada Kak Nur Laila, ada Kak Mukminan, dan ada Kak Desi, lalu ada Kak Astuti, dan juga ada Kak Deni. Dan berikut daftar isi dari laporan yang akan disampaikan, yaitu latar belakang ada di slide 3-4, penanganan masalah, metodologi penelitian, dan hasil penelitian ada di slide 5-7, kesimpulan ada di slide 8-9, rekomendasi slide ada di 10. Berikut adalah latar belakang. UMKM dapat didefinisikan berdasarkan beberapa kriteria yang berbeda yang dapat mencakup jumlah karyawan, jumlah penjualan atau pendapatan, dan atau jumlah aset atau modal yang dimiliki bisnis. Saat ini, UMKM memiliki beberapa hambatan dalam mengembangkan bisnisnya seperti keterbatasan modal kerja maupun investasi, pemasaran yang masih konvensional, pengadaan bahan baku, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi, kemampuan teknologi, keterbatasan akibat kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak tentu arahnya. Untuk itu, UMKM perlu mempertahankan dan meningkatkan keunggulan kompetitif yang dapat diraih melalui inovasi produk, pengendalian kualitas, penggunaan teknologi. Faktor yang mempengaruhi keberadaan atau pertumbuhan atau pola perkembangan UMKM, di antaranya tingkat pendapatan real per kapita dan kepadatan penduduk. Kedua faktor ini mempengaruhi sisi permintaan dan penawaran dari UMKM seperti diagram di bawah ini. Dalam ekonomi mikro, dapat ada 3 agen ekonomi, yaitu produsen, konsumen, dan pasar yang berhubungan. Maka, sisi konsumen, elemen dasar permintaan dan penawaran teori produk perilaku konsumen, elastisitas sisi produsen, teori produksi, dan teori biaya. Pasar output dan penetapan harga, pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Pasar input dan penetapan harga permintaan output. Memasuki metodologi penelitian. Metode penelitian deskriptif dengan menggunakan wawancara adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci suatu fenomena atau keadaan tanpa melakukan manipulasi variabel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis UMKM dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan penelitian deskriptif sebagai berikut. Penyusunan kerangka wawancara, selektif responden, pelaku UMKM dan beberapa karyawan. Pelaksanaan wawancara, analisis data, transkripsi wawancara dan analisis data yang terkumpul, identifikasi pola, tema, atau karakteristik yang muncul dari wawancara. Penyusunan laporan dapat disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan sesuai keadaan di lapangan.
Penelitian ini mendalami bagaimana tindakan manajemen UMKM dalam menjaga keunggulan kompetitifnya, dan yang dianalisis dalam penelitian ini terkait dengan strategi bisnis dan kualitas produk. Hasil penelitian, produk dan kualitas. Rumah Brownies Mailisa dan Udemina Makmur memastikan kualitas unggul melalui pengawasan ketat selama proses produksi. Strategi pemasaran, pendekatan khusus untuk menarik pelanggan bisa melibatkan promosi khusus, kolaborasi dengan influencer lokal dan atau pengguna media sosial. Efisiensi operasional harus melibatkan penggunaan teknologi untuk otomatisasi pengelolaan inventaris yang efisien atau negosiasi kontrak dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Pemahaman pasar, respon cepat terhadap perubahan tren atau permintaan pasar dapat mencakup penyesuaian cepat terhadap portofolio produk atau pelayanan yang ditawarkan. Keuangan dan pengelolaan risiko. Strategi finansial yang mendukung pertumbuhan dapat melibatkan investasi cerdas dan pengelolaan utang yang bijaksana. Keunggulan yang didapat pada pelaku UMKM bergantung pada UMKM tersebut. Mengetahui bisnis mereka, UMKM menyadari bahwa selalu terdapat perubahan pada lingkungan. Lingkungan bisnis terbagi menjadi dua lingkungan, yaitu lingkungan eksternal berupa lingkungan jauh dan lingkungan industri. Pendekatan khusus untuk menarik pelanggan bisa melibatkan promosi khusus, kolaborasi dengan influencer lokal atau pengguna media sosial. Kualitas diinginkan oleh pelanggan, selain itu mereka harus melakukan inovasi produk untuk menjaga pangsa pasar dan menarik lebih banyak pelanggan. UMKM Semarang akan mempertimbangkan penambahan teknik produksi, perbaikan desain, dan peningkatan manajerial sebagai langkah penting dalam pengembangan perusahaan. UMKM sering dianggap sebagai faktor kunci untuk mencapai tujuan pengembangan usaha. UMKM Semarang menjalin kemitraan dengan beberapa pedagang oleh-oleh di sekitar untuk memajukan dan memasarkan produk-produk UMKM. Hasil penjualan UMKM selalu memanfaatkan media sosial. Rumah Brownies Semarang telah menerapkan sistem franchise untuk memperluas pasar. Sementara Mina Makmur menggunakan broker untuk memasuki pasar ekspor seperti Malaysia dan Korea Selatan. Keberhasilan produk menembus pasar tergantung kualitasnya. Biayanya pun dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas produk, disebut sebagai biaya kualitas. Kesimpulan, penerapan pendekatan SOAR, Strength, Opportunities, Aspiration, dan Result, untuk meraih keunggulan kompetitif dengan memfokuskan pada faktor-faktor kunci sebagai berikut. Kekuatan, Strength, tenaga kerja terampil, pelanggan setia, produk sesuai konsumen, produk inovatif, proses produksi efisien, lahan usaha yang memadai. Peluang opportunity, peningkatan kualitas produk, proses produksi, ekspansi pemasaran internasional, aspirasi, kolaborasi dengan penjual oleh-oleh dan broker ekspor. Hasil, result, peningkatan penjualan melalui pameran, promosi online, dan perbaikan proses produksi. Sistem manajemen kualitas sebagai peningkatan kepercayaan masyarakat dan konsumen. Melalui SOAR dapat diidentifikasi sebagai potensi internal dan eksternal. Berikut adalah langkah-langkah strategis yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan usaha. Poin strategi integritas, integrasi, perencanaan tindakan, peningkatan pengawasan distributor, pemasok, dan pesaing, hubungan kerja kuat dengan pemasok bahan baku, mempertimbangkan strategi integrasi vertikal seperti memasuki tahap produksi bahan baku sendiri. Poin strategi inovasi, perencanaan tindakan, menggencarkan upaya inovasi dalam produk, menerapkan perubahan desain produk atau diversifikasi produk,
meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi. Poin strategi, model produk cacat 0, zero defect. Perencanaan tindakan, terapkan model produksi dengan target cacat mendekati 0%, memastikan kualitas tinggi melalui proses terstandarisasi. Keterlibatan tenaga kerja dalam program pelatihan zero defect. Poin strategi, pengawasan dan peningkatan kualitas, perencanaan tindakan, sistem pengawasan kualitas yang ketat, evaluasi berkala untuk identifikasi perbaikan, keterlibatan karyawan dalam program peningkatan kualitas. Poin strategi laporan biaya produksi, perencanaan tindakan menggunakan laporan biaya kualitas, menganalisa biaya terkait kualitas. Poin strategi, peningkatan biaya pengendalian, investasi yang strategis dalam sistem dan teknologi pengendalian kualitas. Meningkatkan biaya pengendalian sebagai langkah preventif untuk mengurangi kemungkinan cacat produksi. Berikut adalah rekomendasi. Rekomendasi yang bisa dilakukan oleh UMKM Rumah Brownies Mailisa dan Udemina Makmur Semarang untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Yang pertama, menyusun laporan keuangan secara rutin setiap tahun untuk kemajuan perusahaan. 2. Membentuk departemen khusus atau menambah karyawan yang bertanggung jawab dalam manajemen kualitas. 3. Melaksanakan kajian dengan menambah sampel dan menggunakan metode kuantitatif agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif. Adapun topik penelitian yang dapat dipilih seperti ilmu keperilakuan, pembelajaran organisasi, dan etika bisnis. Hal ini akan membantu dalam memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dan keberlanjutan UMKM, serta dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi praktisi dan penelitian di bidang ini. Dan berikut adalah daftar pustaka. Said Ahmad Kabiru Rafie, MBA, Profesor Dr. Jasman Z. Ma'aruf, MBA, Konsep Pengembangan Koperasi dan UMKM, PT Raja Grafindo Persada 2023. Julius Eka Agung Saputra, Pengantar Ekonomi Mikro Yogyakarta, Equilibria 2016. Dan masih banyak lagi yang terkait dengan daftar pustaka ini. Mungkin demikian laporan presentasi yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.